Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Bapak senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan kepada kalian. Anak-anakku, bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share. Anak-anak, di awal pembelajaran ini perlu Bapak sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setiap kegiatan sebaiknya memiliki tujuan yang jelas. Demikian juga pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan, yaitu siswa dapat memahami pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa dapat memahami kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Anak-anak, untuk memahami pola penyajian iklan, maka kita harus mengenal dan memahami dulu jenis-jenis iklan. Untuk jenis-jenis iklan ini dibedakan berdasarkan dua hal, anak-anak. Yang pertama, berdasarkan medianya, dan yang kedua, berdasarkan isinya. Untuk jenis iklan berdasarkan medianya, yang pertama yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak ini memiliki karakter atau ciri-ciri anak-anak. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa tertulis dengan kata-kata yang jelas. Yang kedua, mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Nah, setelah mengetahui karakternya, jenis iklan media cetak ini terdiri dari satu iklan baris, yaitu adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, tidak ada gambar atau ilustrasi. Teks banyak mengalami penyingkatan. Yang kedua, yaitu iklan kolom, adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom, sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh iklan berikut. Yang samping sebelah kiri kalian bisa lihat iklan baris, itu berupa baris-baris, ya. Tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi, dan ada beberapa kata yang disingkat. Yang berikutnya yang sebelah kanan yaitu iklan kolom. Lihat di situ bedanya Nana. Untuk iklan kolom berupa kolom, ya, dan ada gambar. Demikian juga hurufnya, bentuk letaknya, desain grafisnya berbeda sekali dengan iklan baris. Bagaimana Nana? Sudah bisa memahami perbedaannya? Nah, untuk jenis iklan berdasarkan medianya yang kedua yaitu iklan elektronik anak-anak. Untuk iklan elektronik dibagi menjadi tiga, yaitu iklan radio, iklan televisi, iklan film. Nah, untuk iklan radio ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi.
Untuk iklan televisi, ini mengandalkan atau mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Sedangkan iklan film ini biasanya tersaji dalam judul film, ya, produksi sinema. Nah, iklan ini biasanya muncul sebelum film utama diputar. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah sering kan nonton film? Sebelum kalian menyaksikan film, biasanya di awal akan ditayangkan iklan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh iklan radio dan iklan televisi berikut ini. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pusing sakit kepala? Minum Oskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Sakit kepala hilang, hidup jadi tenang. Oskadon Pancen, oh yeah! Baik anak-anak, jenis iklan berikutnya yaitu berdasarkan isinya. Nah, untuk jenis iklan berdasarkan isinya ini dibagi 3. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang berisi pemberitahuan atau pengumuman suatu hal. Contoh, iklan seminar, iklan duka cita, iklan lelang, iklan lowongan pekerjaan, iklan reuni akbar. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Untuk iklan layanan masyarakat ini, yaitu iklan yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan layanan kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan berbahaya atau iklan bahaya merokok. Ya, terus itu iklan layanan kesehatan. Berikutnya iklan menghemat listrik, itu layanan energi. Terus iklan ajakan ke sekolah, itu layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu iklan penawaran. Disebut juga iklan niaga, yaitu iklan yang berisi penawaran suatu barang maupun jasa. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh dari 3 jenis iklan tersebut, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, kita lihat anak-anak bagaimana perbedaannya, ya, sesuai dengan penjelasan tadi. Lihat contohnya. Anak-anak, berdasarkan jenis-jenis iklan yang sudah kita pelajari tersebut, maka kita dapat melihat pola-polanya, pola penyajiannya. Nah, pola penyajian iklan itu ternyata berdasarkan susunannya atau strukturnya dapat diuraikan sebagai berikut, ya. Yaitu yang pertama, pengenalan produk, dapat juga disebut sebagai judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif, berisi satu pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Yang kedua, pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, sering juga disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh struktur atau bagian-bagian dari iklan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengenalan produk atau judul teks. Nah, di situ contohnya adalah pengenalannya produknya adalah bimbel, yaitu bimbingan belajar. Namanya ingat ruang guru, ya, ruang guru. Terus pernyataan persuasifnya apa? Ayo gabung menjadi skuad ruang guru bareng aku, dan seterusnya. Itu pernyataan persuasif karena di situ mengajak dan mendorong, ya, pada pendengar, pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah logo. Nah, di situ ada logo, ada gambar, dan seterusnya. Nah, ini struktur dari contoh teks iklan itu. Anak-anak, pokok bahasan kedua yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kaidah kebahasaan teks iklan. Tadi kita sudah bahas tentang pola penyajian teks iklan. Sekarang kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks iklan.
Bila kita berbicara tentang kaidah kebahasaan, maka kita akan berbicara tentang huruf, kata-kata, kalimat, paragraf, bahkan wacana. Kaidah kebahasaan teks iklan yang pertama yaitu penggunaan kata-kata bersifat persuasif. Kalimat persuasif digunakan sebagai himbauan, ajakan, atau permintaan kepada seseorang agar mau melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Contoh, ayo belajar yang giat demi masa depan yang cemerlang. Cobalah produk terbaru dari kami. Butuh bukti apa lagi? Ayo segera beli lotion baru ini di toko-toko terdekat. Kaidah kebahasaan teks iklan yang kedua yaitu penggunaan kata-kata bersifat imperatif. Kalimat imperatif biasa disebut juga dengan kalimat perintah. Kalimat perintah yang digunakan dalam iklan biasanya merupakan jenis kalimat imperatif halus, yaitu jenis kalimat imperatif permohonan, permintaan, himbauan, larangan, ataupun ajakan. Contoh, ganti HP lamamu dengan yang baru. Cobalah produk terbaru dari kami. Pakailah masker jika Anda keluar rumah. Ayo, mulai budayakan rajin menabung. Anak-anak, kaidah kebahasaan teks iklan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Contoh, cintai ususmu, Yakult setiap hari. Belanja, Tokopedia saja. Sprite nyatanya pas. Bagaimana anak-anak? Lihat contoh-contoh iklan tersebut mudah dipahami bukan? Bahasanya pendek, ya, sederhana, gampang untuk dipahami. Berikutnya kaidah kebahasaan teks iklan yang keempat, yaitu pilihan kata berirama dan memiliki banyak persamaan bunyi. Ya, memiliki banyak persamaan bunyi. Contoh, orang bijak taat pajak. Dari pajak kita berpijak. Nah, lihat kita persamaan katanya atau persamaan bunyinya. Bijak, pajak. Pajak, berpijak. Kaidah kebahasaan teks iklan yang kelima atau yang terakhir yaitu pada iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Ya, contoh, lihat pada contoh iklan lowongan pekerjaan itu. Di situ ada beberapa kata, ya, paling tidak ada lebih dari 7 kata. Ya. Di situ misalnya contohnya dibutuhkan, di situ disingkat dengan DBHKN, ya. Pegawai disingkat dengan PGWAI dan seterusnya. Ya. Kenapa itu disingkat anak-anak? Ternyata memang ini terkait dengan biaya pembuatan iklan atau biaya iklan tersebut, ya. Karena semakin banyak baris maka biayanya semakin tinggi. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bapak berharap tujuan pembelajaran kita tercapai. Tetapi apabila kalian ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada bagian komentar di e-learning madrasah kita, atau bisa kalian sampaikan pada WA grup kelas kita. Demikianlah, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.